kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nanti di sini saya buat menjadi ujian akhir kompetensi. Kompetensi. Semester ujian akhir kompetensi. Mata pelajaran kimia, materinya penyepuhan logam. Saya menyampaikannya hari ini, Senin 9 November, dan finishnya adalah saat ujian praktek. Kompetensi dasarnya, menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan, lapisan, dan luas tertentu. Kemudian indikatornya, siswa mampu merancang prosedur penyepuhan logam dari emas, tembaga, dan perak. Ada 3 hal. Dari emas itu nanti cincin bentuknya, tembaga itu nanti bentuknya paku, terus kalau perak itu nanti penyepuhan sendok. Ya. Terus dengan ketebalan dan luas tertentu. Nanti saya tentukan berapa tebalnya, luasnya berapa, nanti di punya berat jenis, terus kalau digramkan berarti dia butuh berapa. Gampang. Oke ya. Tip-tip. Waduh. Halo. AO ngunyah. Mantap. AO. Mantap. Makan apa, Oh? Nasi kuning. Bagi-bagi. Araknya minum dulu, Oh. Nasi kuning pakai nasi, Oh. AO. Es krim pakai nasi, Oh. Welcome back. Mesti Halo, komentari Miss. AO. Bangun, kira kono sing adus to. Udah, Miss. Udah aku. Tetap ngantuk. Ngantuk. Nah ya, oke. Panduan pelaksanaan tugas ujian. Saya ganti ujian. Siswa melihat video referensi penyepuhan logam di bawah ini. Nah, nanti saya akan berikan linknya di bawah ini. Video tentang pelapisan sendok dengan perak, pelapisan paku dengan tembaga, kemudian penyepuhan logam emas. Jadi ada emas terus dikuningkan. Begitu, ya. Nanti saya kasih link videonya di Google Drive saya. Kemudian yang kedua, siswa memilih salah satu rancangan prosedur yang akan dilakukan. Nah, kalian mau melakukan yang mana? Apakah melapisi sendok, atau melapisi paku, atau melapisi emas, atau melapisi logam dengan emas. Nah, setelah memilih salah satu, kalian menyusun rancangan percobaan atau prosedur penyepuhan logam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kertas yang digunakan adalah kertas A4. Ya. Fontnya ditulis. Bukan, ketik aja, typing aja enggak apa-apa. Kemudian fontnya Times New Roman 12, jarak barisnya 15. Jadi jarak antar huruf di atas itu barisnya 1,5. Kemudian margin atas, bawah, kiri, kanan adalah semuanya sama, 3. Ya. Nanti ada formatnya seperti ini. Cover, memuat, judul percobaan. Jangan khawatir, format nanti saya sudah sediakan template-nya, jadi kalian tinggal fill it in aja. Tinggal mengisi saja. Cover memuat judul percobaan, logo sekolah, nama siswa, kelas, mata pelajaran, nama sekolah, semester, dan tahun ajaran. Jadi kalian tinggal menuliskan nama sekolah dan judulnya saja. Kemudian tujuan percobaan. Tujuan percobaannya nanti sudah ada di format itu, kalian nggak perlu nulis lagi.
Nggak ada, karena kan kamu milih salah satu. Sorry. Kemudian dasar teori. Nah, dasar teori nanti sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam format itu. Misalnya, kalau paku berarti dasar teorinya tentang apa? Tentang paku terbuat dari apa? Dilapisi dengan apa? Tembaga. Terus secara teori pelapisannya bagaimana? Yang dibutuhkan apa saja? Seperti itu. Dasar teorinya seperti itu. Nah, terus dasar dengan perhitungan ketebalan. Hukum Faraday 1, berapa gram yang dibutuhkan? Gitu. Paham ya? Oke. Alat dan bahan. Nah, kalian nanti dari video itu silakan kamu tulis alat dan bahannya apa saja. Gitu ya. Alatnya misalnya gelas beker, apa namanya, katoda berupa apa, anoda berupa apa, terus larutannya apa, terus logam yang akan disepuh apa, gitu. Prosedur kerja. Nah, nanti prosedur kerja itu meliputi biasanya kita buat per poin. 1, siapkan apa. 2, lilitkan apa. 3, celupkan di mana. 4, angkat lalu bagaimana. Seperti itu. Kalian nanti buatlah serinci mungkin. Nah, terus kemudian hasil yang diharapkan. Kalau seolah-olah kalian sudah melakukan percobaan itu, hasil yang diharapkan itu apa sih? Nah, nanti saya bantu membuat semacam tabelnya. Misalnya warna paku mula-mula (2). Warna paku setelah penyepuhan gitu. Terus yang kedua warna larutan mula-mula, warna larutan setelah penyepuhan, seperti itu. Terus jumlah secara teoritis yang dibutuhkan, gitu. Kayak gitu. Nanti saya bantu kalian tinggal fill in. Gitu. Nah, sekarang nanti ada poin berikutnya menjawab pertanyaan. Di poin berikutnya ada pertanyaan yang kamu langsung jawab di situ. Pertanyaan itu sebenarnya seolah-olah discussion gitu. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu kamu mengambil teorinya, mengambil rancangannya itu dari mana gitu. Karena kalian kan tidak hanya melihat videonya Miss Manis saja nanti kan kalian loh kok iso warnanya jadi kuning, loh kok bisa terus ada gelembung, loh kok bisa larutannya yang awalnya biru kok jadi coklat. Seperti itu. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan. Daftar pustakanya juga dari mana kalian tuliskan. Nah, nanti cara menulis daftar pustaka juga saya tuliskan. Jadi kalian belajar menulis daftar pustaka pakai metode, kalau nanti namanya metode APA atau American. Jadi reference list-nya model APA. Bagaimana cara menulisnya? Nanti saya contohkan. Saya blok merah. Nah, lalu kriteria penilaiannya apa aja, Miss? Ini untuk ujian kompetensi loh ya, jadi be careful. Kriteria penilaiannya apa saja? 1, disiplin. Disiplin, ketepatan waktu siswa dalam mengumpulkan tugas atau ujian. Skornya 10. Kalau kalian tepat waktu 10. Kalau tidak tepat waktu berarti berkurang sesuai harinya. Gitu. Kemudian format dan daftar pustaka, kesesuaian tulisan dengan format yang diberikan. Jadi kalian membuatnya dengan format sendiri atau mengikuti formatnya Miss Manis yang sudah Miss Manis tuliskan gitu. Dan penulisan daftar pustaka. Karena males pakai daftar pustakanya Miss Manis, tak pakai daftar pustakaku sendiri, tinggal copy paste gitu. Nah, nanti akan berkurang. Nah, kemudian isi. Saya belum selesai menuliskan. Nah, isi, tujuan, dan dasar teori. Nah, kalian menuliskan tujuan dengan benar. Menuliskan tujuan dengan benar. Yang kedua, aspek dasar teori tersampaikan dalam laporan. Terus
seluruh aspek dasar teori. Terus alat dan bahan. Menuliskan alat dan bahan dengan benar dan tepat. Kemudian menuliskan rancangan atau prosedur kerja dengan tepat. Tepat dan benar. Nah, terus hasil yang diharapkan dan nanti mengisi tabel dengan benar. Sesuai rancangan, sesuai video gitu. Nah, terus mampu menjawab pertanyaan, mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dan jelas, lengkap dan tepat. Nah, ini siapa yang belum hadir ya? 18, masih kurang 2. Rifki. Rifki Amanullah sama Rais. Evana. Oke, tak WA dulu ya. Miss. Oke, makasih. Halo, Miss. Halo. Belum hadir di kelas kimia 12 IPA. Kurang 3 toh, Miss. Oh iya ya, kurang 3 ya. Siapa lagi satunya? Itu belum. Oh, my Lord. Oh, Vito. Oke, Itu. siap. Tiduran itu. Pukul 07.30 sampai 09.00. 1. Apa? Pakai video juga, Miss. Siapa? Ini, Miss. Ini pakai video juga, Miss. Enggak pakai video. Cuma laporan aja. Alhamdulillah. Kan tulisannya ada format laporan, nggak pakai video. Saya ngasih video, kalian lihat. Oh. Enggak bikin. Yang video yang terakhir yang untuk UH4 yang tentang korosi. Itu sudah tak kasihkan lama yo. Miss. Mau prakteknya di sekolah bareng-bareng gitu loh, Miss. Saya belum berani enak. Prakteknya itu karena kan kalian nggak praktek itu. Dua-duanya itu nggak praktek. Yang video itu cuma video presentasi. Yang korosi itu cuma video presentasi. Kalian tidak praktek. Yang ini juga kalian hanya membuat laporan saja. Yang praktek cuma baterai buah aja. Prakteknya ini nggak praktek, Miss? Ini nggak praktek. Oh. Jadi kalian nanti melihat video, terus kalian, rancanganmu nanti akan seperti apa gitu. Oh. Gitu aja sih. Terus nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Miss Manis. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Rifki Amanullah, Evana. Gampang toh? Lumayan. Nah, Rifki Amanullah, Evana Nimas, terus apa mana di sini? Rafito Permana. Oke. Forward dulu. Oke. Forward. Mr. Gangsar. Miss Fetis. Rafito itu S-nya siapa? Mr. Hartadi? Mr. Gangsar. Mr. Gangsar juga. Oke. Miss Manis. Saya. Besok Senin itu kita ujian apa, Miss? Tulis atau kompetensi? Besok Senin masih ujian AAD. Yang tanggal 23 ujian kompetensi. Sebentar, matiin dulu. Nanti adanya bolos aja udah. Astagfirullahaladzim. Yuk. Berarti mulai besok Senin itu cuma ujian AAD aja. Ini ngajarnya. Alhamdulillah. Itu masih ada pelajaran nggak sih, Miss, minggu depan, Miss? Kalau yang apa namanya? Kalau yang Senin kalian fokus AAD.
Selasa pelajaran, Mm-mm. Rabu pelajaran, Kamis pelajaran, Jumat pelajaran. Nah, nek Oh, yang nek kelas 10-11 ada kelas minat bakat, terus kelas 11 terus nggak usah gimana ya, nggak usah. Oke. terus Senin minggu depannya lagi ujian apa pelajaran, Miss? Ujian kompetensi, Kompetensi. tapi mata pelajarannya belum. Kurang lebih kayaknya sama dengan ini, Oh. sama dengan apa namanya? Terus Senin berikutnya baru, Miss. Senin berikutnya. Ujian tulis. Ya, Oh, alah, oke. Makasih, Miss. jadi kompetensi dulu, baru kompetensi dulu, baru tulis. Ya, nah sekarang sampai sini ada pertanyaan. Nah, tugas dikumpulkan, ujian dikumpulkan paling lambat saat ujian kompetensi akhir sekitar tanggal 23 sampai 30 November di Google Classroom. Jadi hanya upload saja. Kemudian laporan akan dikembalikan jika terjadi plagiarisme atau mencontek. Plagiarisme itu contohnya Copy paste. copy paste. Nah kan kita sama Miss sama yang lain. Kamu kan bisa paraphrasing. Seperti itu. Gitu. Ya pokoknya tidak boleh sama sekali ada yang sama. Nah, tapi alat dan bahannya sama, oke, enggak masalah. Tapi kalau misalnya dasar teori, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian prosedur kerjanya, oke, mungkin nggak apa-apa sama. Itu. Jadi itu yang Ini apa namanya? dikasih tahu cara mencontek yang benar. Ya nggak apa-apa. Kan memang kamu nanti akan mencontek dari berbagai banyak sumber kan. Nah, ketika mencontek dari berbagai banyak sumber, kalau ternyata siapa dan siapa itu sama, nah maka saya anggap mencontek. Makanya dari sumber itu harus diparaphrasing dulu. Gitu. Dari sumber tidak boleh langsung copy, klik, paste, klik, enggak boleh. Gitu. Karena nanti saya akan klik reference list-nya, misalnya dari internet, di paraphrasing gitu, dibuat bahasanya sendiri. Kenapa? Ya untuk menjaga nih kalau nggak kan kita sumbernya sama, Miss, jadi nggak apa-apa dong. Nah itu Miss Manis jaga nih itu maka semua saya minta paraphrasing. Poinnya tadi di dasar teori sama di menjawab pertanyaan dan hasil tadi. Menjawab pertanyaan dan hasil tadi. Itu. Karena itu kan apa hasil analisis kalian gitu ya gitu. Oke. Dan untuk supaya saya tahu kalian tidak hanya copy paste tapi benar-benar dibaca gitu. Oke. Sampai sini nanti saya akan upload saya kasih judul namanya ujian akhir kompetensi ×2 penyepuhan logam. Gitu. Nanti setelah ada 2 hal nanti yang saya upload, ada panduannya dan ada template formatnya. Jadi kalian tinggal ceklik selesai. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus Miss Manis nanti kalau ada plagiarisme Miss Manis langsung copy, jret, terus paste di alat deteksi plagiarisme, ting. Kalau ketemu ya sudah. Saya kembalikan, tidak akan saya olah. Gitu. Jadi kecuali benar-benar sudah benar-benar diparaphrasing masing-masing. Gitu. Oke, tentang ujian itu ya, Nak. Oke, jadi poin banyak memang ada diisi 80 sendiri. Jadi kalau untuk disiplin dan format main nih 10 dan 10. Isinya 80 sendiri. Apalagi yang hasil dan ini 40. Oke. Udah ya. Kita Iya, lanjut. Miss. Maksud aku ditinggal turu kita ajar. Enggak, Miss. Oke. Monik sih paling. Monik. Ayo lu. Monik.
Ayo, tenang. Oh, ayo loh. Tidur beneran nih. Kamu dikira Enggak tidur. ya. Oh, enggak ya. Oke. Jojo malah Raffi Ahmad. Mepet ya. Ais loh, Miss. Oh, Jojo malah Rais. Rais tuh loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus Miftah, jangan-jangan malah Miftah. Oh, Miftah. Nah, lu. Arif. Enggak, Miss. Oh, Bowi. Dicek satu-satu. Oh, boten ya. Ya, udah. Oke, kita masuk ke materi terakhir. Hari ini kita akan membahas stoikiometri elektrolisis. Nah, dalam stoikiometri elektrolisis nanti ada banyak yang harus kalian ingat dari yang lalu-lalu. Kenangan yang indah mari kita ingat-ingat ya. Iya, Pun. Oke. Stoikiometri reaksi elektrolisis. Stoikiometri, apa itu stoikiometri? Yang kayak gitu. Perhitungan Apa? Ya itu. perhitungan kimia. Perhitungan kimia itu melibatkan apa saja sih? Angka, Miss. Mol, betul. Menghitung mol, terus apa lagi? Volume kan sih. Jumlah partikel. Iya. Betul. Apalagi? Volume. Molaritas, iya betul. Bisa volume. Volume reaksi. Seperti itu. Oke, itu perhitungan kimia nanti akan semuanya berhubungan dengan itu. Nah, kalau ada hubungannya dengan elektrolisis, jadi nanti ada reaksi elektrolisis yang ada hubungannya dengan perhitungan kimia. Cara mencarinya dengan menggunakan perhitungan kimia. Oke, gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Nah, muatan listrik 1 mol elektron itu sama dengan 965 kolom. Tepat. Ini sudah diukur sama si Faraday. Tepatnya 96487 kolom. Nah, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Atau sama dengan 96500 kolom. Gitu ya. Nah, bagaimanakah hubungan kuat arus listrik dan waktu dengan jumlah mol elektron? Kita dulu sudah tahu, kan kalau kita urutkan, massa itu sebanding dengan Q, dengan muatan listrik. Sedangkan Q itu sendiri adalah I kali T, arus kali waktu. Sehingga massa berbanding dengan I kali T. Nah, karena tetapan Faraday itu adalah 1 mol elektron itu adalah 9650 kolom, maka M sama dengan I kali T per 96500. Nah, terus hukum yang kedua itu adalah massa itu berbanding lurus dengan apa? Massa ekivalen. Berarti sama dengan kali ME. Di mana ME itu sama dengan apa? Massa ekivalen itu masih ingat? AR per bilog. Ya, gitu toh. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Q sama dengan I kali T. Sehingga dari rumus G sama dengan IT per 9500. Nah, satu kesatuan ini dinamakan Faraday. Jadi kalau misalnya saya rumus G sama dengan Faraday kali 1 Faraday kali ME. Begitu. Ya, sehingga atau kalau ada yang umum nulisnya itu G sama dengan F kali E kecil. E kecil itu sama dengan massa ekivalen. Nah, sehingga 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday, sehingga IT itu sama dengan 96500. Nah, supaya F-nya sama dengan 1 kan berarti IT-nya 96500 toh.
Nah, maka dalam I kali T kolom terdapat I kali T mol elektron. Jadi F sama dengan mol elektron, IT per 9.500 itu sama dengan mol elektron. Jadi ini sama dengan F. Gitu ya. Paham? Jadi jumlah mol elektron itu sama dengan ini. Turunannya oke ya. Nah, sekarang Miss, mol elektron itu yang mana sih, Miss? Dari tadi ngomongin mol elektron tapi nggak tahu elektron itu yang mol elektron itu yang mana. Yang berikut ini. Kok sepi aku tinggal buku ke Jojo. Dalam menyelesaikan perhitungan stoikiometri elektrolisis, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Setarakan elektrolisis, reaksi elektrolisisnya. Reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Perhatikan jumlah elektron yang diperlukan atau dilepuskan. Nah, contoh elektrolisis asam sulfat. Maka kita harus menguraikan dulu asam sulfat kalau diuraikan 2H+ tambah SO4 2-. Jadi kalau misalnya dia dibuat dalam sebuah rangkaian, nah, ini elektrodanya karbon. Nah, di sini ada larutan H2SO4. Maka di dalam situ akan ada ion apa? 2H+ dan SO4 2-. Nah, kation akan bereaksi di katoda, anion akan bereaksi di anoda. Selalu seperti itu ya, kecuali elektrodanya aktif. Maka elektrodanya yang bereaksi di anoda. Masih ingat toh? Pertemuan sebelumnya tentang menulis reaksi elektrolisis? Insya Allah. Enggak. Nanti kita belajar bersama di sini. Nah, Yang sabar. karena anion sulfat, maka air yang teroksidasi. Kation bereaksi di katoda, maka reaksi pada katodanya adalah 2H+ plus 2E menjadi H2. Nah, inilah yang disebut dengan mol elektron. Mol elektron ini mempunyai koefisien sama dengan 2. Nah, terus reaksi pada anoda. Contohnya, pada anoda SO4. Karena anionnya sulfat, maka air yang teroksidasi. Air yang teroksidasi. Nah, pada reaksi anoda terbentuk seperti ini. Ada 4E. Inilah yang dinamakan mol elektron. Mol elektron mempunyai koefisien sama dengan 4. Nah, paham ya? Ini dulu yang kita pelajari. Nah, berarti ini nanti hasilnya didapat dari I kali T per 9.600 Miss. Iya. Nanti kalau ketemu ada arusnya, ada waktunya, maka kamu akan bisa tahu berapa mol elektronnya. Sama dengan mol elektron. Nah, yang kedua, jika diminta mengukur volume gas yang dihasilkan dalam kondisi STP, maka ingat rumus mol sama dengan V per 22,4. Ini pelajaran kelas 10, kita ingat sampai sekarang. Apalagi mol sama dengan gram per ml. Apalagi M sama dengan mol per V, dalam hal ini liter. Apalagi mol sama dengan M kali V, sama ya. Nah, apalagi jumlah partikel sama dengan apa? 6 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kali. Gitu. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan mol, kalian ingat-ingat. Oke? Nah, sekarang kita lihat aplikasinya bagaimana dalam soal. Nah, contoh soal yang pertama. Arus sebesar 5 ampere
dialirkan selama 1930 sekon ke dalam suatu larutan asam sulfat. Tentukan A, jumlah mol elektron yang terlibat. Berarti kamu disuruh mencari nilainya E, mol elektron. Jumlah mol gas oksigen. Nah, dicari mol oksigen. Kemudian jumlah volume gas oksigen yang terbentuk. V oksigen. Nah, berarti ada 3 hal yang ditanya, mol elektronnya berapa, mol oksigennya berapa, volume O2-nya berapa. Dari soal ini ada yang sudah diketahui, yaitu 5 ampere. Berarti ini kalau dilambangkan apa, Nak? G atau E, kalau atau I. Ya, I sama dengan 5 ampere. Terus suhunya sama dengan suhu. Waktunya atau T sama dengan 1930. Oke. Nah, dari sini kita harus menuliskan lebih dulu reaksi yang terjadi di anoda. Lah kenapa Miss di anoda? Karena dari reaksi ini oksigen itu dihasilkan di anoda. Itu dapat 2H2O dari mana ya, Miss? Nah, ini dari reaksi yang dulu. Masih Yang di ingat? mana? Yang mana, Miss? tak bukakan ya. Tak stop. Tak Ya, bukakan Miss. dulu. Yang dulu. Nah, bukan yang pertemuan sebelumnya tentang hukum Faraday 1 dan 2, reaksi elektrolisis. Nah, menuliskan reaksi elektrolisis. Ini loh, Le. Yang itu. Nah, ini dia. Nah, masih Pakai yang ingat? itu lagi. Iya, masih ada hubungannya. Lupa. Oke. 3%. Walah. Masih pakai gitu loh. Nah, bentar ya, tak ngetes dulu. Tinggal 3%. Enggak, Miss. Oh iya. Ambiah, lo ambiah. Mereaksikan. Nah, sekarang coba kalau larutannya H2SO4. Yo, tak minta mengingat-ingat lagi. Ini NaCl, ganti yang H2SO4. Nah, ini. Keluar. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan H2SO4. Step-stepnya apa saja? Yang pertama, Ya. Uraikan bukan sih? uraikan H2SO4. Ayo kalau diuraikan jadinya bagaimana? H2 plus, oh ya, tambah SO4 2 mili. Nah, berarti kan ada yang namanya apa? Katoda. Kation. Tidak. Oh, kation Dan anion. Nah, lalu bagaimana hasil reaksinya? Kita cek. Reaksi di katoda tergantung pada kation. Nah, kationnya apa? H+. H+. Nah, sekarang cek. Kalau kation H+ itu masuk logam aktif enggak? Bukan. Kation H+ itu masuknya di sini. Nah, maka pada katoda akan terjadi reaksi apa? Yaitu 2H+ plus 2E menjadi H2. Seperti ini persis. Ting. Nah, sekarang kationnya di katoda. Nah, sekarang karena elektrodanya grafit, grafit itu inert itu tidak mudah bereaksi. Sehingga bereaksi. Maka yang bereaksi adalah anionnya. Nah, anionnya dia adalah SO4 2-min toh. Nah, kalau anionnya SO, berarti kan tadi ini anoda. Anoda tergantung pada jenis anode dan anion. Ternyata anodanya C.
inert, maka yang bereaksi adalah anion. Nah, Anion. anionnya adalah SO42-. SO42-. Dia disebut sebagai sisa asam oksi, yaitu ini. Maka air yang teroksidasi. Kalau air yang teroksidasi reaksinya bagaimana? Selalu seperti ini. Selalu, always, tidak pernah, never ya. Selalu. Ya, jadi maka reaksi yang terjadi pada anoda adalah persis seperti ini. 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Begitu. Nah, di soal yang tadi kan tidak meminta reaksi akhir, dia meminta berapa sih volume oksigen yang terbentuk, gitu kan? Nah, berarti kita fokus pada ini saja. Oh, katodanya enggak? Katodanya enggak, karena dia yang ditanyakan volume oksigen. Oksigen. Itu ya. Oke. Di sini tak ya. Sip. Ya. Ini tak copy dulu. Nanti tak masukkan ke sini biar kamu bisa nginget reaksinya kira-kira apa. Nah, kita ke sini ya. Ya. Screen. Nah, lalu pertama diminta mencari jumlah mol yang terlibat. Jumlah mol yang terlibat. Mol elektron IT per 96500. Udah, berarti jumlah mol yang terlibat adalah 0,1 mol elektron. Tinggal menuliskan ini doang toh. Berarti kalau dalam reaksi ini maka 4E itu sebesar 0,1 mol. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, jumlah mol gas O2 yang terbentuk. Nah, gas oksigen terbentuk di anoda, yaitu merupakan hasil reaksi oksidasi dari air, karena ion sulfat terdapat pada anoda. Nah, kan reaksinya seperti ini. Ini mol elektron, ini mol O2. Gem. Perbandingan elektron sama O2 berapa gem? Perbandingan koefisien mol elektron sama oksigen berapa? 2. Ini berapa? Itu 4 banding 1. Ya kan? Perbandingan mol elektron oksigen dengan elektron adalah 1 banding 4. Nah, kalau mol elektronnya sudah diketahui 0,1 mol, maka berapa mol oksigennya? Gitu toh? Iya. Nah, maka mol oksigennya adalah 0,1 dibagi 4. Karena kalau 4 itu sekian, lalu naik 1 berapa? Gitu toh? Nah, berarti 0,1 per 4. Maka mol oksigennya adalah 0,02. Tuh. Nah, sekarang berapa volume gas O2 yang terbentuk dalam STP? Nah, berdasarkan perhitungan ini, mol O2-nya adalah 0,025 mol. Maka STP berarti mol per V, mol sama dengan V per 22,4. Berarti V sama dengan mol kali 22,4. V sama dengan 0,025 kali 22,4, hasil akhirnya 0,56 liter. Seperti itu. Jadi prinsipnya yang pertama harus tahu reaksinya dulu. Gitu ya. Oke, sekarang sampai di sini kalian pahami. Setelah itu kita masuk ke latihan soal yang pertama. Kok ini jamnya melakukannya cepet banget, Nak? Ya Allah. Tiba-tiba kok bisa langsung. Ada setengah jam.
Nah, sekarang saya akan sebut nama. Syakira Naswa. Lihat soal di bawah ini. Naswa? Ya, Miss. Oke. Arus listrik sebesar 565 mikroampere dialirkan melalui suatu larutan asam selama 5 menit. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk adalah titik-titik mol. Nah, sekarang kita analisis dulu. Diketahui apa saja, Syakira? Apa T-nya? Iya, diketahui T sama dengan 5 menit. Nah, berarti dia harus diubah dalam bentuk Titik. berapa jadinya? 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Lagi Naswa, apalagi yang diketahui di situ Naswa? Arus listriknya Arus listrik berapa nak? 65. 965 mikroampere. Nah, dia harus diubah dalam bentuk ampere. Jadi berapa ampere? Mikro ke ampere. Berarti naik dikali apa dibagi? Dikali. Dibagi no. Ya dibagi. Ini ini ampere. Ini desi ampere, ini senti ampere, ini mili ampere. Berarti dibagi berapa? 1. 1 bagi 3. Berarti per 1000. Jadinya berapa? 0,965 ampere. Nah, yang ditanyakan apa nak? Molnya. Betul, mol elektron. Maka mol elektron I kali T. benar. 300. I kali T per 96500. 96500. Nah, I-nya I-nya 300. Salah. I-nya berapa? I-nya 0,965. Kali 300. 300 per 96500. Coret toh? Berarti ini per ini berarti berapa? 1/1000 kali 3. Berarti 3 per 1000. Atau sama dengan berapa? 0,003 mol. Begitu. Gampang kan? Iya. Nah, cara analisisnya gitu dulu. Apa nih yang diketahui? Oh, ditanyakan molnya. Ya sudah, tinggal memasukkan saja. Analisis soalnya seperti itu. Oh iya, Miss. Nah, Katanya Eva, Zoom-nya error. Pakai WhatsApp aja. Join-nya, Miss. Ya gimana ya nanti dia baca ini. Baca apa namanya? Baca video ini. Nah ya. Sekarang yang kedua. Sampai sini sudah paham ya? Halo, sudah paham belum? Ya, Miss. Anodanya dari paham mana, nih. Miss? Hah? Nggak tahu anodanya. Apa? Anodanya. Apa? Anodanya, Miss. Anoda. Oh, ini tidak ada mengetahui anoda katoda. Banyaknya gas hidrogen. Oh iya betul, belum selesai. Ini baru mol elektron ya. Berarti gas hidrogen yang terbentuk. Ini belum selesai nih. Ini baru mol elektron. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk. Kan asam. Anggap aja asam itu apa? Dari H2SO4. Berarti 2H+ tambah SO4 2-. Hidrogen kira-kira di SO4-nya atau di 2H+-nya?
2H plus Nah, 2H plus ini kation atau anion? anion. Kation. Positif, kation ya. Nah, kalau kation berarti di katoda atau di anoda? Katoda. Katoda. Nah, coba reaksi pada katodanya bagaimana? 2O plus 2E. Katoda berarti 2H. Ini tuh? 2O. Iya. Oh, H2O. Oh, 2. Oh iya. Kan H2, kan cuma H2. Oh, salah. Berarti 2H plus ditambah 2E. 2E menjadi H2. Nah, gas hidrogen. Mana yang merupakan gas hidrogen? 2H plus, 2E atau H2? 2H plus. H2. Gas hidrogen. H2. Nah, ini gas Iya. hidrogen. Nah, mol elektronnya tadi ketemu berapa? 0,003. Koefisiennya berapa ini? Berapa banding berapa? 2:1. 2:1. 2:1. Kalau di sini 0,03 berarti di sini berapa? 0,015. Nah, betul. Udah selesai. Oh, this is the result. Ya. Gitu ya. Ya. Ada kata-kata asam. Oh, berarti asam ki mesti ono H plusnya. H plusnya itu didapat dari sini. Ting. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Kalian sumuk nggak sih? Enggak, Miss, pakai AC. Ngantuk, Miss. Nggak pakai AC kok, Miss. Sama Miss nggak pakai. Balik jendela tapi kok masih sumuk. Oke, lanjut ya. Sejumlah muatan listrik dialirkan melalui suatu larutan asam akan menghasilkan gas H2 sebanyak 3,36 liter. Nah, muatan listrik yang sama dialirkan ke larutan yang mengandung ion Al3+, maka massa aluminium yang diendapkan sebanyak berapa? Angel. Saya tak boleh kasih gampang. Kowe maksudnya? Miss. Apa? Aku ada nelpon, Miss. Siapa? Eva. Cek, HP kuning. Pak, kok di mute? Pakai video call, kamu lihat penjelasannya Miss Manis. Bangun tidur iki rupane kita. Kalau kamu di mute kamu nggak bisa, nanti kelihatan apa enggak ya? Nek nggak jelas ya sudah, kamu lihat video aja. Nah, oke. Nah, saya ngerotok gampang gitu. Mirip-mirip ini lah. Yuk kita mulai aja, ini aja. Sejumlah muatan listrik dialirkan melalui suatu larutan asam menghasilkan gas H2. Oh ya. Nah, Evana expression. Oke, Pak. Nanti lihat ya apakah kelihatan apa enggak ya. Yo nek kamera off kowe iso ndelok Miss Manis. Oke, Miss, bisa. Oke, wes gini wo. Kelihatan, Miss. Kelihatan, gurune jos tenan iki, tapi aneh pola. Memuji diri sendiri. Ya. Nah, sejumlah muatan listrik dialirkan melalui suatu asam menghasilkan gas H2 sebanyak 3,36 liter. Nah, arti larutan suatu asam menghasilkan gas H2 pada kondisi ini sebanyak ini. Oke, coba sekarang kalau direaksikan, dia menghasilkan
reaksikan asam kok menghasilkan gas H2. Berarti itu reaksinya pada apa, Nak? Katoda. 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 Berarti kan asam itu adalah apa? H+. Ya. Dia menghasilkan H2, maka reaksinya di katoda, yaitu reaksinya 2H+ plus 2E menjadi H2. Ini dalam kondisi STP itu dia menghasilkan 3,36 liter. Nah, dari sini kita bisa cari molnya enggak? Bisa. Bisa. Berarti mol sama dengan V per 22,4. V-nya ketemu 3,36 per 22,4. Berarti berapa ini? 3 per 2. 1,5. Berarti net ini berarti 0,1,5. Ora. Kalau 3,6 kan 1,5. Kalau 3,36 kan 0,15. Beneran? Coba dihitung. Benar, Miss, 0,5. Bener ya? 3,36 per Iya, benar. 22,4. Ya, sini. Oke. Nah, sekarang 3 per 20. Ya, 0,15, Miss. Nah, sekarang di sini yang namanya mol elektron yang mana? 2H+, 2E atau H2? 2E. 2E. Nah, perbandingannya berapa di sini? 2:1. 2:1. Nah, 1 itu sekian. Lah nek 2 njuk berapa? Dikali 2. Kali 2 berarti 0,3 mol. Nah, dari sini sejumlah muatan listrik dialirkan melalui suatu asam menghasilkan sekian. Nah, maka muatan listrik yang sama dialirkan melalui larutan yang mengandung Al3+. Berarti kan kamu minta dicari apa? Muatan listrik loh. Muatan listrik itu tadi apa? Kan muatan listrik yang sama toh. Berarti muatan listrik itu lambangnya apa? Ki. Oh. Iya. Ya. Padahal rumusnya tadi apa? Ki mol elektron sama dengan Ki per 96.500. Lanjutin sini ya. Ya. Maka kamu mau mencari Ki berarti apa? Mol elektron kali 96.500. Mol elektronnya ketemu 0,3 kali 96.500. Maka berapa Ki-nya? Kali 96.500. Oh, kali 3. 28.950. 28.950. Ki ini digunakan juga untuk mencari massa aluminium yang diendapkan. Nah, berarti G sama dengan T per 96.500 GAL ya ini ya. Kali AR per bilog. Atau sebenarnya langsung pakai ini juga bisa ya, karena ini kan 1 mol elektron. Oh, 0,3. Ini langsung kan, ini sama dengan 1 mol elektron toh? Sama dengan 0,3. Oh. Nggak usah nyari ini sebenarnya bisa. Kali AR-nya 27, bilogsnya 3+, berarti 3. 3. Coret 2,7. 0,1. 2,7. 2,7 gram. G-nya sih. Gitu. Wow. Manis. Saya 0,15 molnya itu buat apa, Miss? untuk mencari kalau di sini berapa gitu. Kan pakai perbandingan mol ini. H2 itu kan melalui ini ketemulah 0,15. Nah, 0,15 ini kalau koefisiennya 1, kan perbandingan mol kan reaksi bereaksi, sebuah reaksi itu
jumlah yang bereaksi sesuai dengan perbandingan molnya. Nah, kalau di sini yang bereaksi 0,15 mol, maka di sini yang bereaksi berapa? Oh, ternyata 0,3 mol. Dapat dari mana? Karena kalau 1 0,15 mol, maka kalau 2 berapa? Ya tinggal kalikan 2. Jadi 0,3 mol. Gitu. Sudah? Ada yang mau bertanya? Gampang ya? Fa, kelihatan Fa? Fa? Iya, Miss, kelihatan lumayan. Oke, sip. Kita coba ya, variasi berikutnya ya. Ini soal yang akan sering keluar di UTBK. Seperti ini. Jadi soalnya soal bertingkat. Jadi nggak cuma masukin rumus selesai, enggak. Jadi cukup bertingkat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada elektrolisis CuSO4 dihasilkan endapan 25,4 gram endapan Cu pada katoda. Pertanyaannya, hitung volume gas H2 yang terbentuk 1 atm 0 derajat Celcius, berarti dia ada kondisi apa namanya, Nak? TP. Pinter. Yang dibebaskan pada elektrolisis H2SO4 dengan arus yang sama. Nah, kalau sudah ada kata-kata arus yang sama, kamu tidak usah memikirkan IT per 96500 karena pasti sama. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari, nanti akan ada perbandingan mol elektron. Berarti CuSO4 kalau diuraikan jadinya apa? Cu2+ tambah SO4 2-. Yang menjadi kation katoda. Yang menjadi anion adalah SO4 2-. Di sini tidak ada kata-kata elektrodanya apa. Kalau tidak ada seperti itu, dianggap elektrodanya adalah C. Anionnya SO4 2-. Nah, dia akan bereaksi di anoda. Karena SO4 tidak bereaksi, yang bereaksi adalah airnya. Gitu ya. Kita tulis yuk. Maka di katoda apa yang akan terjadi? Karet kation mengalami reduksi. Berarti apa? Yang ada di sini tulis lagi Cu2+ pasti dia di depan. Plus 2E menjadi Cu. Reduksi toh 2+ menjadi 0. Terus di anoda. Itu semua, Miss. Yang kalau untuk besi itu gitu semua, Pak. Semua untuk logam seperti ini pasti pokok main harus kudu. Ya. Harus direduksi. Iya, karet toh. Ya. Nah, di sini dia menghasilkan berapa? Endapan Cu. Endapan Cu berarti yang ada plusnya atau ada yang Cu-nya saja. Yang namanya endapan yang ada ininya, plus-plusnya atau yang Cu saja. Itu saja. Ada plusnya, bukan? Yang Cu saja. Cu saja. Kalau ini berarti dia ion. Ion itu aqueous. Nah, maka di sini kita bisa cari molnya. Molnya berapa nih? Pakai rumus apa? Mol sama dengan gram per mr. Pinter. Gramnya berapa? 25,4. Nah, ARCU-nya 63,5. Pelek ya, kone ya. Dibantu dong. Berapa ini jadinya? 0,4. 0,4. Pas. Iya. Ya, 0,4. Ya, 0,4. Oke. Di sini 0,4. Perbandingannya berapa ini? Ini 1, yang sini 2. 2. Maka
Maka kalau di sini 0,4, maka di sini 0,8. 0,8 mol elektron, ya. 0,8 mol elektron. Pertanyaannya, hitung volume gas H2 yang terbentuk dalam 1 ppm yang dibebaskan pada elektrolisis H2SO4 jika menggunakan arus yang sama. Berarti, apa artinya? Arus sama. Berarti apa? Maka dia mol elektron juga sama. Berarti mol E1 sama dengan mol E2. Nah, sekarang zat yang kedua apa, Nak? Zat yang pertama kan COSO4. Zat yang kedua apa? H2SO4. Pinter. H2SO4. Kalau diuraikan jadi 2H+ tambah SO4. 2-. Dia ditanyakan gas H2. Gas H2 kira-kira terbentuk di SO4 atau di H+-nya? H+-nya. Dah, kita fokus ke sini aja. Katoda anion. Maka reaksi salah ke anion. Kation, Masya Allah. Maka katoda apa? 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Kan pertanyaannya ini berapa volumenya gitu kan? Iya. Nah, kita udah dapat mol elektron nih. Berarti 0,8 mol. Nah, di sini 0,8 mol, maka di sini berapa? 0,4. 2:1. 0,4 mol. Udah, pakai STP. P sama dengan mol kali 22,4. Berarti 0,4 kali 22,4. Hasilnya adalah 8,96. 8,96. Kelihatan ya, Pak? Liter. Selesai. Gitu deh. Ini juga soal bertingkat. Kalau elektrolisis pasti soalnya bertingkat. Elektrolisis mol elektron, elektrolisis pasti bertingkat. Oke, sudah? Siapa yang belum paham? Rafito udah datang belum ya? Kok malah kelong si Jimane? Siapa gising kelong nih? Alvaro? Oh, masih. Masih. Gising berkurang sama kurang siji? Eva kayaknya. Enggak kok. Tadi Eva bisa join. Tadi belum bisa join. Ini berarti tinggal 16. Kurang papat. Ya, 3. Internetnya masih yang error ini. Aini. Oh, ada Aini. Siapa ya? Game. Lutfi minggu connecting. Oh, Lutfi hilang. Oh ya, oke. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mas. Belum. Ini, Miss. Oh ya, oke. Kembali lagi, Lutfi. Pak, Evana? Ya, Ada pertanyaan enggak? belum, Miss. Belum. Gampang ya? Nah, sekarang soal terakhir. Di situ udah nggak ada. Nah, soal terakhir habis ini udah tidur lagi, lanjutin aja. Semuanya sing bar dodolan. Arus I ampere dapat mengendapkan 2,16 gram perak dari larutan perak nitrat, dalam 1 jam. Berapa gas oksigen dapat dihasilkan jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan asam sulfat, yaitu apa? H2
SO4. Kalau perak nitrat lambangnya apa, Nak? Rumusnya perak Ag, pinter. AgNO 3 min. 3 min. Enggak. Pinter. Lanjut. Nah, arus I ampere dapat mengendapkan sekian dalam waktu 1 jam. Berapa liter gas oksigen dapat dihasilkan jika arus listrik yang sama dialirkan dalam larutan asam sulfat? Jadi yang ditanyakan adalah ini. Ini berapa sih? Gitu. Nah, sama kayak tadi. Yang pertama AgNO3. Kita uraikan dulu. AgNO3 berarti Ag plus tambah NO3 min. Mengendapkan ini berarti pada katoda nanti ada reaksinya Ag. Berarti Ag plus E menjadi Ag. Dia 2,16 gram. Pertanyaannya kan nanti berapa mol elektronnya, gitu toh. Nah, oke, mari kita cari. Maka mol sama dengan kayak tadi nih, per gram per ml. 2,16, AR-nya Ag adalah 108, berarti 0,02 mol. Karena perbandingannya 1 banding 1, maka di sini juga 0,02 mol. Nah, berarti ini siapa? Mol elektron. Nah, dalam 1 jam, mol elektronnya tuh sekian. Nah, berarti kalau dalam 2 jam, berarti mol elektron arusnya berapa? Ini kan dalam, kan Q sama dengan I kali T ya, per 96.500. Berarti kita cari I-nya dulu. Q mol elektron, mol elektron. Maka di sini 0,02. I-nya nggak tahu, T-nya 60 menit. 1 jam. 3.600 detik. Ya, pinter. Per 96.500. Maka I sama dengan, ini bisa kita coret 0,02 kali 965 per 36. Ketemulah I. Saya dibantu. 0,2 dikali 965, 19,3. 3 Bener kan ini kali ini toh? Ya. Bagi 36. 0,536 1111. 0,536 ampere ya. Ya. Oke. Mau balik kemana? Ditanyakan berapa gas O2 yang terbentuk jika dalam 2 jam. Ya, berarti tinggal kita masukkan aja. Kita cari mol elektronnya dalam waktu 2 jam. Berarti 0,536 kali 2 jam. Berarti kali 7.200 per 96.500. Nah, ini ketemunya berapa? Twing. Nah, ketemu mol elektron. 38,510. Berapa, Vi? Bentar, guys. 965. 0,039. Oke. Mol ya. Oke, atau saya bulatkan misalnya menjadi 0,04. Gitu ya. Oke, nah. Terus ternyata zat yang kedua adalah H2SO4. Nah, dia mau cari oksigen. Nah, nanti kita cek oksigennya dihasilkan di mana nih? 2H+ sama SO4 2 min. Nah, kira-kira gas oksigen dihasilkan di H+-nya atau di SO4-nya? SO4. Pinter. Berarti ini menghasilkan O2. Dari mana? Dari reaksi air karena reduksi air. Berarti di anoda
2H2O menjadi 4 4 A plus tambah O2 4E plus ya, Mbak. O2. O2. Nah, tadi 4E-nya ketemu ini ya. Di sini 0,04. Dari sini toh? Nah, terus ini perbandingannya 4 banding 1. Ini banding. Di sini 0,04 berarti di sini berapa? 0,01. Nah, sudah. Dalam kondisi STP, mol sama dengan V per 22,4. Mau nyari V berarti mol kali 22,4. Maka 0,224. 22,4. Maka hasilnya 0,224 liter. Sekitar 200 liter. Indra, banyak banget, Miss. Ya Allah, satu soal Miss, segitu. itu bedanya mol elektron yang sini sama yang sana tuh apa ya, Miss? Nah, mol elektron yang sini digunakan untuk mencari arusnya. Nih. Nah, ini kan waktunya 1 jam. Nah, yang ini waktunya 2 jam. Oh, ya. Gitu. Mungkin kalian bisa mencari dengan cara yang lebih singkat karena mol elektronnya kan beda deh, karena kan waktunya beda toh. Jadi mol elektronnya beda. Gitu. Oke. Nah, oke. Sudah? Waktunya juga sudah habis. Bangun. Aduh. Bangun dari tadi, Miss. Aduh. Aduh. Udah lagi nih habis ini. Nah, sekarang Miss Manis sudah menuliskan, sudah mengajarkan. Miss Manis nggak akan memberi tugas. Tugas kalian adalah memahami materi ini dengan cara mengerjakan soal untuk kalian sendiri, tapi nggak perlu diupload. Tidak perlu dikerjakan sekarang, misalnya nanti malam pas belajar. Yaitu handout kimia halaman. Tunggu sebentar. Bentar ya, Fa. Kok caranya panjang aja ya? Biji. Lah kok protes? Modul kimia ayo, maaf, Mas. Aduh, modulku di rumah. Bangun Rai, jangan tidur Rai, bangun Rai. Aku nyimak dari tadi. Oh, tidur Rai. Siapa yang tidur? Mehmet tidur, Miss. Udah, Ding. Masih ada, Ding. Ada yang belum dikerjakan, ada yang sudah dikerjakan, Miss Manis. Nih, halaman 34. Oke, halaman 34 ya. Stoikiometri elektrolisis. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Oke, untuk latihannya. Beberapa ada yang sudah saya tulis di sini. Kalian nanti bisa mencoba untuk mengingat-ingat dengan tanpa melihat dulu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum, Miss. Insya Allah. Belum ada, Miss. Saya mau nanya, Rai. Kalau tidak ada, aku. share. Oh, udah kembali 18. Kalau tidak ada, Evana, nih gabung sama temannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kejar ya, semangat. Hari ini AAD. Katanya libur. Bawa ke PS aja, Miss. Bolos. Katanya libur. Yuk, Kuliner ke PS. Apa itu ada, Miss? Ada libur. Website-nya diselesaikan, ayo. Website. PHS. Udah, Miss. Nanti akan ada briefing ujian dari Miss Manis. Ya, hari ini materi terakhir, minggu depan sudah ujian. Ini materi terakhir, jadi harus masuk. Aduh. Ya. Wow. Isinya kisi-kisi ujian besok. Yang teater datang ke sekolah. Yang public speaking datang ke sekolah.
Yang art online, yang teater datang ke sekolah, yang website online, yang masak online, online tapi zoom during itu loh ya. Nanti dibagi menjadi 4 shift. Yang kuliner VHS. Apa tuh ketahuan apa ya? Enggak ke PAS. Pokoknya zoom selama Harus, Miss. memasak. Hah? Zoom selama Hari ini ke Enak sekolah, banget, Miss. Miss, itu, Miss. Apa besok? Sumpah, Miss. Hah? Hari Mending ini ke video, sekolah, Miss. Enggak, minggu depan yang pas Oh. ujiannya. Oh iya. Oke, sip. Nggak enak banget, Miss, sambil Zoom, Miss. Oh, Miss, gimana coba masak Dapat. sambil Zoom? Oh iya, Itu masak sambil zoom. ya khasanah ya wes. Takut gosong ya. Masa aku bawa laptop ke dapur? Makanya. Ada Mbak. Emang kamu biasanya gimana? Iya, pakai laptop, Miss. Ya wes ya, tuh AO rupanya wes ngantuk berat. Ngelek lagi. Ya wes, udah ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasi yang asik hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Miss Mani sampaikan dengan baik. Amin. Belajar. Kalau ada pertanyaan tanya Miss Manis. Reva kemarin sudah saya balas ya? Belum, Miss. Oh, belum? Belum Belum? kayaknya. Astagfirullah. Reva. PHS. Miss Rehan mau tanya, Miss. Miss, tak tanyain Ibu. Apa? Yang ke sekolah tuh jadinya Nah, ya Miss. Miss-nya apa? Miss kasih tahu sekarang. Kita kasih tahu sekarang. Saya. Nah, Sekolah Evana, Syari. Pas satu aja juga seneng kok, Miss. Hah? Di pas satu yang ke sekolah juga seneng. iya Miss. Iya, Miss. Bener, Miss. Malah yang pengen ke sekolah yang IPA 1. Ah, Miss. Heeh. Mau pilot. Nanti rekomendasi guru. Nanti PHS. rekomendasi SE. Kalau rekomendasi guru nanti ada Evana, Rifki Amanullah, sama Fadil Rais. Iya, Rais. Rais, Fadil Rais. Rais, mana Fadil Rais. Game. Rais tidur ya. Game. Apa, Bukan Le? tidur ini, emang ayo. Sunburn, Miss. Mukaku merah semua loh, Miss. Mantap, Miss. Tidak ada video hoax. Ah, Iya, weh. Bentar, Miss. Miss, aku duluan ya, Miss. Aku mau nganter Ibu. Ya, oke. Udah ya, terima kasih Pilih. banyak atas perhatiannya. Siap-siap aja, berarti kita ketemu Selasa besok atau Selasa depan, saya lupa. Nanti saya cek lagi. Besok libur, Miss. Oke. Selamat belajar. Wassalamualaikum Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya barakatuh. Makasih, Miss. Makasih, Makasih, Miss. Miss. Makasih, 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 Miss.